teman-teman. Di sini saya akan membahas sedikit materi mengenai sejarah bahasa Indonesia. Kenapa bisa disebut bahasa Indonesia? Kenapa bukan bahasa Nusantara atau bahasa lainnya? Baik, jadi begini teman-teman. Bahasa Indonesia bersumber dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu melebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebaran agama Islam. Bahasa Melayu makin kokoh keberadaannya karena mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. Bahasa Melayu digunakan sebagai penghubung antar suku, antar pulau, antar pedagang, dan antar kerajaan. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara memengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia karena bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pergaulan, khususnya perdagangan di Nusantara. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar menyangkut bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Dan dari situlah bahasa Indonesia secara sosiologis resmi digunakan sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Adapun kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang mempunyai fungsi sebagai identitas nasional. Yang kedua, sebagai kebanggaan bangsa. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi. Yang keempat, sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku dan budaya. Dan yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi atau bahasa negara yang mempunyai fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Yang terakhir, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.